Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, everybody? Let's continue the material today. Welcome back to me, your teacher, and we are going to continue the lesson today. You ready? Okay, and for today, we have a purpose. Kita punya tujuan nih, kita punya tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini nih, ini nih. And now we are going to talk about narrative text. Who knows narrative text? Nah, jadi ada yang tahu apa itu narrative text? Nah, narrative text adalah Jadi, narrative text is a story with complication and problematic events. Artinya, merupakan sebuah cerita yang di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan dan juga konflik. Kemudian, it tries to find a resolution to solve problems. Dan di mana di dalamnya juga terdapat pemecahan masalah. Dalam arti lain, sebuah cerita berisi permasalahan dan konflik, kemudian ada penyelesaian, dan terdapat pesan moral yang dapat menjadi hikmah bagi pembacanya. Now, what is the social function of narrative text? Apa ya fungsi sosial dari narrative text? Ini dia. Ya, jadi social function dari narrative text adalah to amuse or to entertain the reader with a story, yaitu untuk menghibur para pembaca dengan cerita yang disajikan. How? Bagaimana? Kalian sudah mengerti tentang social function dan definition of narrative text? Sekarang, apa sih bagian-bagian narrative text itu ada berapa sih? Ada yang tahu? Ini dia bagian-bagian atau generic structure dari narrative text. Jadi yang pertama adalah orientation. Jadi bagian ini adalah bagian yang mana bisa menjawab pertanyaan who. Jadi siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut, kemudian when, kapan cerita tersebut terjadi, kemudian where, di mana latar terjadinya cerita tersebut. Dan kedua selanjutnya yaitu complication, yaitu awal mula terjadinya masalah, kemudian masalah itu mencapai klimaks atau mencapai puncak permasalahan. Di situ dijelaskan secara lengkap pada paragraf complication ini. Dan yang ketiga adalah resolution. Bagian ini terdapat sebuah solve the problem atau pemecahan masalah. Jadi masalah yang terjadi di bagian complication kemudian terpecahkan di bagian resolution gitu. Dan bagian yang keempat ini bagian additional, tambahan, yaitu bagian reorientation dan kode. Atau bisa dikatakan bagian ini adalah bagian akhir dari cerita, baik itu cerita itu kemudian berbentuk happy ending atau sad ending. Dan koda artinya adalah moral value. Jadi apa pesan moral yang bisa didapat dari cerita tersebut. Namun untuk bagian 4 ini, reorientation dan koda, ini merupakan bagian yang opsional, yaitu bisa ada ataupun tidak ada, bahkan bisa tertulis maupun tidak tertulis. Jadi sifatnya hanya tambahan saja. Karena yang terpenting dalam narrative text itu hanya 3, yaitu orientation, complication, dan resolution. Cerita bisa diakhiri di bagian resolution. Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh teks naratif dengan bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks naratif yang terdiri dari yang pertama adalah
Noun yaitu kata benda atau kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, benda, maupun hal yang dibendakan. Contohnya adalah motorcycle, kemudian Honda, teacher, Mr. Wahyudi, nama orang juga merupakan kata benda. Kemudian city, kota, nama kotanya, nama Banjar, itu juga merupakan sebuah kata benda. Selanjutnya adalah adjective, disebut juga kata sifat, yaitu sebuah kata yang menerangkan kuantitas, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contohnya adalah beautiful, fast, tall, big, happy, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah simple past tense. Tenses yang digunakan dalam narrative text adalah simple past tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menerangkan kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan telah selesai. Kemudian untuk rumus yang digunakan yaitu subjek ditambah dengan kata kerja bentuk kedua dan complement atau keterangan. Contoh kalimatnya adalah she sat on the chair. Selanjutnya adalah time connectives, artinya merupakan sebuah kata atau frase yang digunakan untuk menunjukkan urutan atau waktu terjadinya suatu kejadian dalam sebuah cerita. Contohnya adalah kata firstly, then, next day, now, dan finally. Dan selanjutnya adalah action verb, yaitu sebuah kata kerja yang menunjukkan aksi dari subjek itu sendiri, seperti kata run, jump, sing, exit, fly, dan sebagainya. Dan terakhir, biasanya dalam sebuah narrative text juga terdapat saying and thinking verb, yaitu sebuah kata yang biasa diucapkan atau digunakan dalam kalimat langsung, seperti say, ask, answer, reply, dan sebagainya. Dan thinking verb yang merupakan sebuah kata untuk mengekspresikan kecerdasan tokoh si cerita, seperti kata understand, think, sum, conclude, dan lainnya. Nah, sedangkan jenisnya sendiri, naratif teks terdiri dari beberapa jenis, yaitu diantaranya Nah, everybody, itu semua tentang narrative text. Bagaimana kalian sudah mengerti? I think material today is running out, so you can continue in your house. Don't forget to study this lesson. Alright? See you in the classroom tomorrow. Bye.